Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan banyak membahas mengenai teknis daripada metode penelitian, terutama pada preferensi atau sitasi. Nah, sebelum kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara dalam penyusunan metode penelitian dan juga menulis referensi. Nah, seberapa penting referensi itu di dalam suatu penelitian ataupun karya ilmiah, ataupun kalau kalian ya paling skripsi ya pada laporan-laporan seperti itu. Nah, ini juga menjadi perlu. Nah, sebelum kita menuju ke teknis, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu sedikit terkait dengan apa saja kendala teknis dalam menulis karya ilmiah. Karya ilmiah itu banyak ya, mungkin yang sudah pernah mungkin ikut lomba terkait dengan misalnya menyusun penelitian atau membuat penelitian secara berkelompok, mungkin juga PKM mungkin. Nah, itu mungkin sudah sering ya mengalami tantangan-tantangan seperti ini. Tapi kalau yang belum, sebelum kalian terjun kepada penelitian yang sebenarnya yaitu skripsi, maka saya terlebih dahulu menjelaskan apa saja sih yang menjadi kendala dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Baik, yang pertama ini adalah yang paling umum sekali terjadi, yaitu rasa malas. Mengapa? Karena di sini ya, kalau kita akan melakukan penelitian, kita akan menghadapi sesuatu yang mungkin belum pernah kita rasakan, belum pernah kita lakukan, belum pernah di ditinjau oleh orang sebelumnya, kan seperti itu. Penelitian kan pada esensinya kita dalam menghasilkan hasil yang terbaru. Nah, itu kan penelitian seperti itu. Jadi apa yang kita hasilkan itu ya memang real case di lapangan gitu ya. Jadi tidak hanya menjawab seperti jawaban ujian ya. Kalau ujian itu kan angka-angka di situ mungkin ada yang tidak real case gitu ya. Jadi hanya kita belajar mengenai bagaimana cara menganalisisnya. Tapi kalau karya ilmiah, penelitian itu sudah benar-benar real case di lapangan, itu seperti ini kita selesaikan. Nah, rasa malas ini memang berdampak sangat besar sekali ya. Jadi satu motivasi yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah jika Anda malas, Anda akan selalu dikejar waktu. Jadi misalnya seperti ini. Penyelesaian skripsi mungkin 3 bulan misalnya. Tapi karena nanti sajalah. Jadi waktu itu akan berkurang dan berkurang terus-menerus, sehingga kita wajib untuk bagaimana mengatasi rasa malas ini. Nah, solusinya cuma satu ya. Jadi rasa malas ini ya itu berakibat ada yang namanya procrastinating atau menunda waktu. Nah, solusinya apa? Ya just do the action gitu. Jadi nggak perlu banyak sekali dalam melakukan berteori ataupun mengalihkan daripada perhatian kita. Jadi just do the action. Lakukan saja. Lakukannya bagaimana? Ya sesuai dengan apa yang kita bisa. Gitu ya, terkait dengan progres penelitian. Itulah mengapa kalau misalnya ya mahasiswa bimbingan saya misalnya, ini salah satu cerita saja. Itu ya saya akan bebaskan mereka mau seperti apa, mau bab 1 dulu atau mungkin fokus kepada cara mendapatkan datanya dulu ya, ataupun mulai dari bab 4 ya, metode penelitian, atau bagaimana gitu ya. Saya bebaskan mereka, tapi yang jelas dalam menyusun karya ilmiah kita tidak bisa sembarangan. Maksudnya hari ini saya mau ini sajalah. Ya kita harus punya planning ya. Jadi dari planning tersebut
kita actionkan yang mana dulu dari planning itu yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Jadi jelas gitu ya. Jadi walaupun kita nanti untuk penulisannya nanti aja di akhir, tapi benar-benar sudah tertulis gitu di dalam akhir ataupun dalam rencana kita. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini juga yang sering juga terjadi adalah kebingungan. Ya, kebingungan kenapa? Karena kurang pengalaman gitu ya. Saya yakin kalian kan berasal dari berbagai berbagai sektor pendidikan dasar gitu ya. Baik dari SMA, SMK gitu ya, yang sudah banyak melakukan penelitian ataupun belum gitu. Jadi pastinya mempunyai kebingungan tersendiri saat kita akan melakukan atau membuat suatu karya ilmiah. Nah, maka bagaimana caranya ya? Mungkin kalian bingung gitu ya. Yang pertama gampang sekali, yaitu apa? Membaca ya. Bacalah buku-buku atau artikel. Inilah yang nanti kita akan belajar. Saya akan tunjukkan software-software yang bermanfaat untuk bagaimana kita mencari referensi. Nah, jadi sering membaca, karena kalau kita membaca ya, membacanya juga membaca nggak sembarangan ya. Membacanya adalah hal-hal yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya kalau kalian mengambil mengenai scheduling misalnya ya, scheduling project misalnya ya. Nah, itu ya kalian belajar, kalian baca artikel-artikel terkait cara menyusun schedule yang benar tuh seperti ini, kemudian bagaimana membuat Gantt chart, kurva S dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui ya lebih lanjut apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian ya ini mengikuti event ini, kalau kalian mungkin sekarang sudah semester 6 lebih banyak untuk ibaratnya sudah tidak lagi lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya mau ikutan juga nggak masalah sih. Ya, tapi kalian kan nanti fokusnya itu nanti akan pecah gitu ya, karena kan nanti setelah semester 6 kalian akan KP, kemudian KP tugas akhir. Mungkin ini ya oke lah kita skip lah, tapi setidaknya kalau misalkan masih ada event-event seperti ini, ikut boleh-boleh. Nah, kemudian kurang menguasai topik yang dibahas. Ya, ini juga biasanya sama seperti tadi ya. Kenapa? Karena ketika kita akan membuat karya ilmiah, kita kan akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis di situ. Artinya, ya kita harus wajib menguasai topiknya gitu ya. Misalkan kalian membahas tentang pondasi, ya kalian harus mengerti konsep dasar tentang pondasi, kemudian bagaimana cara menghitung pondasinya, bagaimana merencanakan pondasi, bagaimana mengevaluasi pondasinya, kinerjanya dan lain sebagainya. Artinya ya kalian harus benar-benar serius. Itulah makanya saran saya, selagi ya kalian belum dibingungkan dengan yang namanya tugas akhir, kalian pilih dulu ya, karena kan sipil ini banyak, ada hidro, ada transport, ada manajemen konstruksi, ada struktur ya, ada geologi dan lain sebagainya. Sehingga kalian harus pilih gitu ya, pilih saja satu, nggak perlu banyak-banyak, dan kalian fokuskan di situ. Kalian masih punya waktu kan, nanti selama KP kan, KP juga nggak selamanya KP kan ya kalian lihat ke lapangan dan lain sebagainya kan itu. Tapi setidaknya kalau kalian punya minat terhadap satu topik dalam teknik sipil ya, itu ya pasti kalian nanti akan semakin familiar. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan istilah-istilah ya di dalam topik tersebut, kemudian cara analisis, bagaimana metode analisis dari penyelesaian masalah di dalam topik tersebut, dan itulah yang akan dibahas ya, yang akan kalian nyatakan nanti di dalam penelitian kalian. Nah, ini juga ya, ini masih terkait ya, satu sama lain itu masih terkait, karena memang permasalahan yang terjadi terkait dengan penyusunan laporan ataupun
karya ilmiah ya, yang mungkin kalian paling gampang adalah skripsi ya, itu adalah kurang membaca literatur ya. Jadi mengapa ya? Karena membaca itu pasangannya adalah menulis. Kita sering membaca, otomatis kita juga akan lebih sering ya minat kita untuk menulis. Sehingga ketika kita kurang membaca, biasanya berbanding lurus dengan turunnya ranah penulisan kita gitu ya, terutama kalau skripsi ya. Itulah makanya di dalam skripsi yang sudah teman-teman kalian lakukan itu ya, itu memang sebagian besar ya, saya nggak mengatakan semua, sebagian besar itu ya cuman kopas doang gitu. Bab 3 cuman kopas dari referensi gitu ya. Artinya dari sistem copy paste seperti itu saja itu sudah menunjukkan bahwasanya kalian tidak membaca. Ya, jadi cuman ini copy paste. Jadi membacanya kapan? Ketika ditanya dosen ya, ketika ditanya dosen pembimbing baru kalian baca. Nah, ini sesuatu yang salah ya, karena kalian harus tahu dulu literatur yang kalian baca, kalian harus paham, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, sehingga kalau kalian sudah membacanya sering, itu pasti originalitas atau faktor copy paste yang kalian masukkan ke dalam skripsi kalian otomatis makin lama makin sedikit. Ya karena kalian lebih paham gitu ya. Perihal A dibaca oleh literatur 1, 2, 3 misalnya. Kalian membaca 3 literatur hanya untuk membahas topik A misalnya. Nah, itu pasti berbeda dari yang orang yang hanya membaca satu literatur pada topik A-nya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau cuma satu literatur, ya kalian pasti berpikirnya copy paste. Ya saya tahu itu gitu kan. Tapi kalau kalian misalnya misalnya subbab terkait dengan misalnya kalau misalnya di saya lah ya, karena saya di transportasi misalnya subbab terkait dengan lalu lintas. Itu kalau misalkan hanya membaca cuma satu ya, apalagi cuman di artikel yang cuman 10 lembar gitu ya. Nah, itu ya pasti kalian cuma membaca, oh lalu lintas itu adalah ini. Ya udah kalian copy aja di situ ya kan. Coba kalau kalian membaca misalnya 3 literatur terkait dengan subbab lalu lintas misalnya. Itu nggak usah lah kita masuk ke ke analisis ya. Analisis otomatis. Pengertian saja ya. Kalau pengertian pasti berbeda. Kita menulis pengertian lalu lintas dengan satu literatur dengan 3 atau 4 literatur itu pasti berbeda, karena setiap literatur punya pengertiannya sendiri-sendiri kan, itu seperti itu. Nah, maka bagaimana solusinya tadi ya, baca kemudian, tapi baca dengan sekedar baca, tapi kita pahami, oh ini kita menurut pendapat A seperti ini, menurut pendapat B seperti ini, kita analisis. Ya, itulah makanya perlunya untuk membaca literatur. Untuk saya agak lupa ya. Kalau untuk anak S1 itu bacalah minimal terkait dengan satu topik penelitian itu 15 sampai 60 artikel. Ya, tapi bukan terus semuanya dimasukkan ke laporan, enggak. Yang saya bilang kan di sini membaca ya. Jadi kalian kalau 15 sampai 30 sampai 60 itu udah cukup lah ibaratnya untuk pengetahuan daripada S1. Nanti kalau S2 lebih naik lagi. S3 kalau kalian misalnya nanti ya punya mungkin untuk sekolah lagi misalnya setelah S1 ini, S2 nanti sama gitu ya, membaca literatur tapi otomatis lebih banyak. Jadi kalau untuk ranah S1 ya paling tidak kalian baca literatur itu minimal ya 15 sampai 60. Kalau 100 boleh Pak, boleh, kan saya bilang minimal ya. Minimal bukan maksimal. Jadi semakin banyak buku atau sumber referensi yang Anda baca, otomatis pengetahuan Anda kan semakin luas terkait dengan topik penelitian kalian. Nah, kemudian ini ya, tidak mengecek ulang tulisan ya. Ini sebenarnya kalau yang bahasa Inggris ya kita punya itu ya, di Word pun juga ada, terus di software-software lainnya juga ada itu terkait dengan pemeriksaan type error atau typo ini ya. Tapi kalau bahasa Indonesia saya rasa masih manual ya, karena belum ada kita software yang
bisa mengecek. Adapun kalau Word ya, kalau Word itu biasanya di thesaurusnya itu pun kadang juga masih belum terlalu sempurna ya untuk bahasa Indonesia, tapi kalau untuk bahasa Inggris itu bisa dipakai. Nah, maka biasanya ya cara yang paling efektif adalah meminta bantuan teman ya, minta bantuan teman. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan bab 2 misalnya, kalian minta teman kalian untuk coba deh baca, ada yang salah nggak ya tulisannya gitu. Atau ya biasanya ini nanti bosan juga ya itu dibaca berkali-kali ya. Jadi bolak-balik dibaca-baca terus. Jadi artinya kalian akan jauh lebih memahami apa yang kalian tulis. Nah, tidak tersedianya literatur ya, ini juga sering jadi alasan. Padahal untuk zaman saat ini seharusnya bukan lagi sebuah alasan. Dibilang, Pak saya nggak punya bukunya dan lain sebagainya, itu kan bukan menjadi satu alasan itu ya. Nah, contoh ya misalnya, ya kalau kalian paling sering paling Google Scholar ya, Google Scholar. Kemudian kalau ini bisa juga dipakai ya e-resource Perpusnas, ini Perpustakaan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa memakai ini gitu ya, secara gratis. Ya tinggal kalian buka di sini ya, biasanya ada pendaftarannya. Nanti setelah sudah dapat login, nanti kalian bisa mengeksplor jauh lebih banyak terkait dengan referensi-referensi yang kalian butuhkan untuk penelitian kalian. Nah, plagiarisme kemarin juga kita sudah banyak membahas, mungkin saya tidak banyak menjelaskan kembali, hanya mengulang saja. Jadi plagiasi itu intinya adalah kita mengakui produk milik orang lain sebagai produk kita. Secara sederhananya plagiarisme itu seperti itu ya. Jadi memang plagiarisme ini di dunia pendidikan sangat rawan ya. Kenapa? Karena plagiarisme itu tidak mengembangkan bahasan topik penelitian, hanya mengulang-ulang saja. Artinya mencederai daripada konsep dari penelitian atau filosofi dari sebuah penelitian. Itu kan adalah menghasilkan hasil yang baru. Sedangkan kalau plagiarisme itu kita hanya mengulang apa yang sudah ditepungkan oleh orang lain sebelumnya. Artinya ya ilmu akan tertutup di situ. Nah, jadi tingkatan plagiasi ini juga kemarin sudah ya. Jadi yang terberat adalah kita mempublikasikan atau kita mengaku ya, misalkan kita menemukan buku, kita klaim bahwasanya buku itu adalah punya kita. Artinya ya yang menulis buku itu kita gitu ya. Padahal kita hanya menemukan saja, ibaratnya seperti itu. Nah, hal itu yang menjadi plagiasi yang terberat. Tapi kalau yang terbanyak ya itu adalah tadi copy paste tanpa memberikan kredit atau citasi pada penulis aslinya. Artinya kalau kalian copy paste ya itu juga nggak boleh. Kalian harus menulis dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian karena kalian merujuk dari satu sumber, maka kita memberikan pengakuan ya bahwasanya ide tulisan ini secara filosofi ya, secara filosofi ketika kita menulis kalimat itu, ketika kita merujuk ya, kita maksudnya kita baca nih sumber A, kemudian di situ udah bagus nih, oke, bukan terus kita copy paste ya, tapi kita tulis kembali dengan ide dari kita sendiri. Artinya tulisan jangan sampai sama ya, itu kan kelihatan banget ya. Kenapa? Karena terutama kalau misalkan literatur yang sifatnya baku, misalnya buku referensi misalnya, atau atau aturan, produk hukum, itu kan bahasanya bahasa yang lain ya, bahasa aturan hukum dengan bahasanya skripsi kan berbeda. Jadi kalau copy paste
tanpa diedit dulu, ya pasti akan kelihatan sekali. Itu yang paling banyak dilakukan. Maka ya ini ya, oleh karena itulah pentingnya kalau di dalam skripsi kalian ada namanya pernyataan plagiarisme, ya, bahwasanya atau biasanya ya saya lupa ya kalian apa ya pernyataannya tuh, pernyataan plagiarisme atau pernyataan originalitas, bahwasanya biasanya di situ mengaku itu bahwasanya yang tertanda tangan bla 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 menyatakan bahwasanya karya ini adalah asli dari penulis tanpa tanpa adanya plagiarisme dan lain sebagainya. Jadi ya kata-katanya nggak jauh dari itulah. Ini oke, alat bantu referensi. Ini kita akan langsung saja ya sebelum komen delay saya akan tunjukkan sebuah software namanya ini Publish or Perish ya. Publish or Perish ini dia ya bisa dilihat di sini ya di harzing.com. Ya, di sini kalian akan tahu ya, akan bisa punya di sini Publish or Perish, harzing.com home, terus publish or Perish. Kalian klik saja di situ. Nah, kemudian kalian install ya. Installnya gratis, kecil. Download for Windows kalau kalian Windows, kalau Mac OS ataupun kalau Linux. Nah, kalau Windows misalnya ya kalian tinggal klik saja nih. Cuman 1,6 MB kecil. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, saya sudah install ini ya. Ini contoh saya. Ya. Nah, di sini kalian bisa sebentar. Ya. Nah, kalian bisa mencari ya, misalnya ini misalnya clear all, new search. Mana ya? Nah, di sini kalian kalau sudah tunggu sebentar. Nah, kalau sudah download ya, udah install, nanti kalian akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini ini hanya software untuk membantu kalian, nggak perlu susah-susah. Ibaratnya gini, kalau Google Scholar kan kalian paling satu halaman kan paling 10 atau 20 judul ya kan. Kalau di sini tuh semua bisa muncul ya. Misalnya kita cari di Google Scholar. Ya, kalau Google Scholar ini terbatas 1000. Jadi misalkan kalau kalian tulis di sini apa yang menjadi judul penelitian yang terkait dengan kalian misalnya. Ya, kalian saya sudah cari itu misalnya nah, ini nanti soalnya loadingnya lama ya. Tunggu sebentar. Ternyata nggak bisa karena tadi sudah saya clear ya. Misalnya ya, saya ingin mencari judul-judul tentang pejalan kaki ya, tinggal ketik saja di situ, search. Nah, nanti ini lama ya. Lama. Jadi di sini terlihat di sini ada 830 judul yang terkait dengan pejalan kaki. Nah, nanti di sini kita bisa memilih gitu kan. Jadi daripada susah kita cari, kalau Google Scholar kan tampilannya paling satu halaman, satu kali kalian page gitu ya. Satu page itu kan cuma 10 atau 20 gitu ya. Nah, kalau ini tuh gampang. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Di sini juga kalian bisa melakukan analisis terkait dengan seberapa pentingnya sih atau seberapa berkualitasnya suatu paper ataupun artikel. Nah, kalian kan biasanya arahan dosen itu pasti ke sini gitu ya. Karena memang Google Scholar yang paling gampang, yang paling banyak juga. Ya, nanti kalau udah kalian S2, mungkin nanti kalian belajar tentang Science Direct, Scopus, ya kalian S1 nggak usah susah-susah lah ya. Nggak usah susah-susah, cari saja di Google atau Google Scholar.
Ya, tapi kalau misalnya, "Wah, Pak, apa cuman itu doang?" Enggak kok. Ya kalian banyak sekali ya, tadi contohnya Perpusnas, Scopus, Science Direct, ya, Science Direct, terus, IEEE ya, jadi, IEEE gitu ya. Nah, itu juga ada. Jadi banyak sekali ya, tapi ya ini hanya praktisnya sajalah ya. Nah, sembari kita menunggu di sini ya, sudah 720 ya. Di sini bisa kalian lihat ya, secara umum misalnya ya, oh ternyata penelitian tentang pejalan kaki ini misalnya saja ya, oh dia itu ternyata dari tahun 86. Wah, jadi tahun 86 itu sudah ada penelitian tentang pejalan kaki yang terekam di dalam Google Scholar ini ya. Jadi kan gampang ya, kita mau melihat apa, oh yang misalnya ya, kalau kalian kan sering tuh sama dosennya, coba cari artikel yang di bawah 5 tahun. Ya kan itu pasti lah ya, pasti dosen kalian. Jadi dan kalian biasanya kalau mencari referensi itu kan yang lama-lama ya, tahun 2000, 2005, tahun 90, bahkan tahun 80-an. Jadi nggak usah cari yang seperti itu ya. Jadi cari saja di sini. Oke, kita bisa cancel sih sebenarnya ya. Kita cancel berarti ya pasti apa akan ada error. Tapi database kita ya tetap bisa kita dapatkan. Nah, di sini sudah diatur ya, jadi gampang. Misalnya kalau mengatur tentang tahun ya, kan tadi ya masalah misalnya, wah Pak gimana caranya mencari artikel yang terbaru nih. Nah, kalau di Google Scholar kan susah tuh. Nah, kalau ini kan gampang. Kalian tinggal ini aja di year, nanti udah muncul 2021 ini penelitian-penelitian yang ada. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Misalnya tentang, pelayanan pejalan kaki misalnya. Nah, kan ini misalnya ada. Oh, ini ada nih pelayanan pejalan kaki. Kita klik saja, dia akan langsung ke, sumbernya. Nah, kan sudah langsung ke sumbernya ya. Ya, jadi kan gampang sekali, kita tinggal download, selesai ya. Nah, jadi itu ya untuk yang Publisher Paris. Jadi salah satu cara software yang bermanfaat untuk, apa, mencari referensi yang tepat, salah satunya yang saya rekomendasikan itu adalah Publisher Paris. Ya, jadi seperti itu. Nanti wah ini apa Pak artinya ini ya, nanti kalian belajar sendirilah itu ya. Tapi yang jelas eh untuk secara simpelnya ya, kalau nanti ini juga kalian bisa kok analisis apa? Jadi sumber-sumber referensi yang ada selama tadi ya 830 itu, kita bisa analisis lebih lanjut, misalkan negara mana sih yang paling banyak mempublikasikan terkait dengan karya ilmiah pejalan kaki misalnya, itu ada juga ya. Tapi pasti kalau misalnya negara mana berarti kita harus menggunakan bahasa internasional. Kalau bahasa Indonesia kan belum ya. Bahasa Indonesia belum masuk ke dalam bahasa internasional. Jadi pasti kalau dibilang negara mana yang paling banyak, pasti Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai artikel yang bahasa Inggris ya, itu belum tentu kemudian Inggris menjadi yang paling banyak. Ya, biasanya seperti itu. Oke, ini cuman berkecil ya. Kalau kecil ya kita nggak bisa banyak berharap ya, tapi sebenarnya kalau kita explore lebih dalam ini bisa kita apa, bisa kita dapatkan banyak sekali fitur-fitur yang ada di software publish software ini. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian ketika kita sudah dapat ya, kita sudah cari nih, carinya pakai Publisher Paris. Kan kita kumpulkan tuh semua sumber-sumber di dalam satu folder ya, di dalam komputer kita. Nah, bagaimana kita cara ngaturnya? Ya kan kadang kita kan lupa ya. Oh, artikel ini tuh bahasnya tentang apa sih? Nah, untuk fungsinya kita masuk ke software Mendeley. Jadi ini sebenarnya banyak ya, di mungkin kalian cari di YouTube juga banyak sekali ya bagaimana cara menggunakan Mendeley ini. Jadi gratis ya. Ini gratis sih sampai sekarang ya. Ini kemarin ada perbaikan dari sistemnya di pusatnya Mendeley, jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil lagi. Nah,
kalian download ya, downloadnya kemana? Oke, kita cari aja di Google. Mendeley, biasanya mendeley.com sih. Nah, kemudian ini agak unik ya. Jadi kalau Mendeley ini sebelum kalian download tuh kalian buat akun dulu. Ya, karena nanti di saat sudah download ya, itu nanti pasti kalian akan dilakukan sign in. Jadi saran saya kalian buat akun dulu. Buat akun, kemudian setelah sudah buat akun ya, nanti baru kalian download Mendeley. Mendeley-nya apa? Mendeley desktop. Ya, yang paling gampang aja Mendeley desktop. Nah, ini kalau for Windows ini agak besar sih ya. Kapasitasnya kita lihat kapasitasnya berapa. Oh, kecil 60 MB ya, 60 MB doang. Nah, kemudian setelah sudah ya, ini saya kebetulan sudah ya. Nah, ini lihat. Ini contoh ya, ini yang punya saya. Jadi saya punya dokumen artikel ya, sembarang ya. Apakah semua jurnal? Tidak. Ya, ini sembarang, ada kabar, ada majalah, ada berita-berita, ada aturan-aturan hukum, semua ya. Jadi saya emang nanti baru itu saya bisa nyari. Nah, jadi saya tuh punya, ini contoh saja ya, saya tuh punya 11.000 ya bisa kita sebut artikel lah. Ya, tapi ini masih raw data, artinya masih mentahan gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara menambahnya? Oke, kita lanjut dulu ya ke sini. Ini saya juga sudah nyusun sih sebenarnya ya. Nah, jadi ini saya secara cepat saja Mendeley cara install. Oke, cara install kita langsung ya. Jadi ini register dulu baru download ya. Jangan download dulu baru register. Ya, jadi diregister dulu. Nanti setelah itu kalian simpan username sama passwordnya. Kemudian kalian download. Nah, kalau download sudah install, maka muncul seperti ini ya. Ini waktu kalian udah fresh ya, udah kosong. Kalau punya saya karena saya udah isi. Karena saya sudah isi ya, ya ini ya, karena saya sudah isi jadinya ya udah penuh gitu ya. Kalau belum tuh seperti ini ya, fresh, kosongan. Kemudian oke, ini kegunaannya kita bisa mengorganisir, kita bisa kolaborasi, kita juga bisa discover atau menjelajahi terkait dengan topik penelitian kita lebih jauh. Nah, kemudian ini cara membuat folder dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung saja ya. Bagaimana caranya kita membuat folder? Itu gampang ya. Tadi kan ini kita saya susah juga ya, karena jujur saja for your information 11.000 ini kalau ini saya hapus semua, saya ulangi lagi itu pasti bakal error. Ya, karena melebihi daripada kapasitas. Kalau mungkin kalau cuma 10, 15, 100 enggak terlalu lah. Oh, udah 11.000 kayak gini ya. Susah juga saya mau mengulang lagi. Oke. Jadi saya akan kalian bisa coba-coba saja ya. Ini kan videonya bisa diulang-ulang. Nah, kita andaikan saja ini udah kosong ya. Nah, bagaimana cara membuat folder? Gampang. Ini ya, sudah selesai. Create new folder ya. Nah, udah. Create folder biasanya ada di sini nih sebelah kiri. Kalian ada di sini nih, create folder. Kalian sebut namanya misalnya transportasi, ini contoh ya. Transportasi baru misalnya. Nah, sudah selesai. Itu. Nah, terus ini kosong, ya jelas kosong belum diisi ya kan. Kalau ini sama kayak kalau kalian mungkin pengguna Mac gitu ya. Kalau kalian all dokumen pasti muncul semua. Iya kan? Nah, kemudian ini sudah nomor folder nih ceritanya. Bagaimana caranya kita menambahkan artikel-artikel ini? Banyak caranya ya. Banyak caranya. Bisa menggunakan ini yang sebelah ini add. Kita garis tanda panah, Nah, tanda panah bawah. Nah, ini ya. Kalian bisa mengumpulkan dulu ya. Jadi tadi mau publish or perish, kalian kumpulkan dulu, kan diklik, nanti kalian download PDF-nya, masukkan ya,
kita bisa memasukkan file-file PDF itu ya dengan adanya add folder. Jadi add folder kita nambahkan folder mana ya, nanti si Mendeley dia akan mengatur, oh di dalam folder itu ada berapa file PDF ya. Nah itu yang dimasukkan sama dia. Kemudian add file ini kalau file manual. Kemudian ini watch folder, ini juga saya sering menggunakan ini. Watch folder adalah satu fasilitas di dalam Mendeley untuk selalu memantau secara live. Jadi misalkan nih kalian sudah plot di sini, kalau saya sudah ya, kalau saya sudah nih, nih di kumpulan jurnal dan ebook offline. Nah kalau saya menambahkan ya, misalnya saya habis download nih, saya pindahkan ke folder ini, maka software Mendeley ini dia akan langsung mengotomatisasi. Jadi dia akan langsung mendeteksi, oh di dalam folder itu ada file baru nih. Nah gitu. Hebatnya lagi kalau kalian ngambilnya itu bahasa Inggris, terutama dari Scopus ya, Scopus, maka kalian sudah langsung otomatis dapat di sebelahnya nih. Nah ini yang namanya metadata yang kita jelaskan kemarin. Nah metadata kan data-data yang penting ya. Nah apa saja, ada judul, penulis, ke jurnal mana, tahun berapa, abstrak. Nah tapi ini hanya kalau kalian downloadnya itu memang artikel-artikel yang berasal dari Scopus ya, CSCOPUS atau Science Direct ya. Kalian searching aja lah di Google ya, kalian kan sudah generasi post milenial ya, jadi saya yakin dan percaya kalian sudah lebih pandai daripada saya. Nah di sini ya, kalau misalnya belum, contoh misalnya ini ya, ini download nih, upload ke sini. Nah tapi karena bukan dari Scopus ya kita paksa manual. Nah gimana cara biar bisa manual? Klik saja di situ ya. Nah diklik itu kita langsung muncul ya. Contoh misalnya, misalnya saja, oke kita ngambil yang ini. Nah contoh saja ya. Nah kalau misalnya wah kok nggak ada, biasanya Mendeley itu pintar dia. Oh ini butuh reviewing nih, kamu bisa mencari otomatis kalau dia ada di Mendeley katalognya di pusat sana, di softwarenya itu. Kan softwarenya dia kan juga ngumpulin ya, secara tidak sadar tuh ya, data-data yang kita cari di sini itu diupload juga ke mereka ke sana. Tapi dengan catatan kelengkapan metadatanya seperti apa ya. Kalau nggak lengkap ya pasti akan muncul seperti ini. Need reviewing. Kalau memang di ini kan offline ya, maksudnya nggak terhubung internet nih. Tapi kalau kalian terhubung internet, kalian baru bisa search ini. Nah lihat nih, nah langsung ya tuh. Tapi nggak sempurna ya, nggak sempurna. Jadi kalau kita search dia akan langsung otomatis cari data-data terkait dengan artikel kita. Tapi catatannya adalah dia harus manual. Manualnya gimana? Tinggal copy paste saja. Ini misalnya ini judul nih kan, nah gitu deh. Nah seperti itu ya. Jadi itu fungsinya ya. Jadi saya tidak banyak membahas. Nanti saya akan bagikan juga ini materinya. Jadi gimana cara membuat folder? Ini saya jelaskan ya. Silakan kalian searching pahami sendiri ya. Karena sebenarnya kalau kalian sudah pernah buka, sudah pernah explore, saya yakin dan mengerti, pasti kalian juga akan mudah dalam menggunakan software ini ya. Karena software ini ya, semua software dibuat itu pasti user friendly ya. Kalau nggak user friendly ya nggak mungkin ya. Ya ibaratnya kita membuat software ya pasti yang gampang dipahami oleh penggunanya. Nah seperti itu. Oke, kemudian kalau ini juga bisa ya ditunjukkan, misalnya kan udah dapat nih. Tunggu sebentar, masih bisa nggak ya? Nah kan sering tuh dosen misalnya minta, oh ada citasinya mana ya, atau kalian merujuk referensi mana buktinya ya. Nah
Ini kita misalnya rumah adalah, misalnya ini misalnya saja, bla 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 bla. Nah terus kan, oh ini sumbernya ya, kita klik saja ya reference. Tapi sebelumnya ya kalian ke Mendeley, di tools install MS Word plugin ya. Nanti sudah diinstal baru dia akan muncul di sini. Tapi kalau belum diinstal nggak akan muncul ini ya. Nah, kita akan melakukan memasukkan data metadata ke dalam tulisan kita. Misalnya rumah adalah bla 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 ya kan. Oke, kita cari yang namanya rumah itu kan di sini kalian udah pasti tahu lah ya. Ini tuh dari sumber mana misalnya. Misalnya ini saya cari aja di. Nah, dia akan muncul nih di sini langsung. Nah, kita akan milih saja. Oke, misalnya apa. Tapi jangan lupa ya, ini penting sekali, dicek dulu datanya di Mendeley ya. Jangan sampai yang belum sempurna tadi kalian belum sempurnakan terus tiba-tiba kalian masukkan di sini, pastinya akan error. Errornya apa? Nggak berantakan formatnya. Nah ini contohnya, ini rumah adalah jalanan misalnya ya, bla 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 bla. Nah, kita gampang insert citation, kita tulis siapa ya yang kan kita udah tahu tuh. Oke, misalnya Tanan. Ini misalnya saja ya. Oh, ini banyak kita pilih salah satu. Yep. Nah, udah gitu doang gitu ya. Udah langsung. Jadi kalian nggak perlu capek-capek. Dan ini sifatnya otomatis ya. Nah, kemudian kan udah muncul nih semua. Nah, kita bisa aja bikin daftar pustaka ya. Kalau daftar pustaka kalian sebelumnya harus nulisin satu-satu ya, harus sesuai format ini segala macam. Kalau ini gampang aja, tinggal insertnya selesai. Udah. Ini daftar pustakanya ya, udah langsung otomatis. Tapi syaratnya cuma satu tadi ya. Sebelum kalian masukkan yang seperti ini, kalian lengkapi dulu ini yang sebelah kanan nih di Mendeley-nya. Ya, jadi kalau masih kayak gini, saya yakin dan percaya hasilnya pasti akan nggak beres. Baik dari daftar pustaka ataupun dari citasi tadi ya, rujukan referensi tadi. Nah, itu. Nah, jadi misalnya ini, karena ini sudah sempurna nih nulisnya, ya nanti pasti hasilnya juga pasti akan sempurna. Contoh misalnya ini ya, Tanan, N, dan Moyono ini kan udah otomatis ini, jadi nggak perlu kalian ngapa-ngapain lagi. Ini udah otomatis dibuat ya, jadi mudah ya, nggak perlu kalian pikirkan, waduh daftar pustakanya salah nggak ya gitu. Tapi kalau buat manual ya pasti udah capek ya. Ini kalian tinggal klik sini, insert bibliografi, itu akan muncul. Tapi syaratnya ya kalian harus tulisan di atasnya juga harus sesuai dengan Mendeley dong ya kan. Nah ini contohnya ya, ini karena ini misalnya ya, karena di dalam Mendeley saya ini huruf besar semua, ya pasti tulisannya juga harus besar semua. Jadi itu yang tolong dipastikan nanti kalau sudah. Jadi pemikirannya itu sekarang tolong pemikirannya yang jauh lebih tinggi ya ibaratnya. Jadi nggak perlu memakai manual lagi, kita sudah berada di zaman otomasi ya, terutama juga akademia ya. Misalnya saya yakin kalian sudah banyak lah ya untuk mencari membuat daftar isi otomatis ya kan di Word ya kan. Nah pakailah itu. Jadi saran saya juga ketika mengerjakan skripsi, tolong Wordnya yang tinggi ya. Jangan Pak saya pakainya Word 2007, aduh udah lama ya. Sekarang udah banyak ya. Udah banyak sekali ya aplikasi-aplikasi. Ya ibaratnya kalau Microsoft Office-nya ya pakailah minimal 2016 ke atas yang bisa untuk melakukan pekerjaan ini. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita. Ya ini ada virus. Ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan. Jangan lupa pantau terus untuk pengumuman di Google Classroom, atau yang mau tanya silahkan di Japri. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita
kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.